Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama merupakan orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Namun, terdapat seorang ulama sekaligus seorang seniman, salah satunya yang sangat masyhur atau terkenal adalah Kyai Haji Ridwan Abdullah. Kyai Haji Ridwan Abdullah adalah seorang ulama Nahdlatul Ulama yang juga seorang seniman yang konsen dalam bidang lukis. Beliaulah yang melukis logo organisasi terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Berikut ini adalah daftar para ulama, seniman, dan mubalik yang sangat dekat dengan para milenial. Pertama, Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab dengan nama panggilan Mbah Mus atau Gus Mus sangatlah dekat dengan para milenial. Faktanya, dakwah beliau sangat mudah dinikmati oleh para santri dan pemuda milenial dengan ciri khasnya yang kental. Gus Mus juga aktif dalam menanggapi isu yang muncul di media sosial. Beliau memiliki akun Twitter, akun Instagram, dan akun YouTube. Saat ini, mungkin beliau seoranglah yang menjadi seorang ulama sepuh yang sangat dicintai oleh seluruh jajaran umat Islam Indonesia yang sangat beragam dengan kemampuan daya intelektualitas yang tidak diragukan lagi. Kedua, Kyai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Kyai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha adalah salah satu seorang mubalik ahli tafsir yang sangat dikenal oleh kaum milenial saat ini. Dalam setiap ngaji yang beliau sampaikan terdengar sangat rasional, sangat mudah untuk dinikmati, penuh dengan solusi tanpa ditambah masalah lagi. Bahkan Gus Mus dan para ulama seorang habaib takjub dengan keilmuan yang dimiliki oleh Gus Baha. Gus Baha merupakan santri murid kesayangan dari sosok waliullah Simbah Kyai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang. Gus Baha mengaku bahwa gurunya hanya dua orang, yaitu ayahnya sendiri Kyai Haji Nur Salim dan Mbah Maimun Zubair seorang. Beliau berdualah yang membukakan pintu ilmu kepada Gus Baha dari mengaji kitab dari para ulama terdahulu. Gus Baha saat ini mengasuh Pondok Pesantren Tahfidz LP3IA, warisan dari sang ayahanda Kyai Haji Nur Salim. Ketiga, Kyai Haji Muhammad Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong. Muhammad Ali Sodikin atau Gus Ali lahir di Grobogan pada Sabtu malam 22 September 1973 pada Jumat malam. Gus Ali adalah anak kelima dari 7 bersaudara dari pasangan Haji Abdul Rozak ayah dan Hajah Zulia sangat peduli dengan pendidikan agama. Patut dicatat bahwa semua saudaranya, yakni Warti, Kusnaini, Muhammad Rodi, Sumiati, Muhammad Ali Sodikin, Ali Gufron, Siti Masruroh tercatat peduli dan setia kepada Islam. Meski orang tua Gus Ali hanya tamatan madrasah, memiliki jumlah anak yang cukup banyak dan tergolong golongan ekonomi menengah ke bawah, namun masalah pendidikan anak masih menjadi prioritas utama di lingkungan keluarga. Bagi mereka, kedua orang tua Gus Ali tidak ada alasan untuk tidak memberikan yang terbaik bagi ilmu pengetahuan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari prestasi pendidikan Gus Ali dan saudara-saudaranya. Gus Ali mula-mula memberi tausiah, mengasuh santri, mengumpulkan anak-anak muda yang nakal dan digabungkan dalam suatu majelis yang diberi nama Mahfia Sholawat, yang kini telah merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Mahfia Sholawat sangat mudah diterima oleh para pemuda milenial. Yang dibidik Gus Ali adalah para mereka
yang telah masuk dunia hitam dan berkeinginan untuk bertaubat. Karena mereka sering bingung, maka Gus Ali memberikan wadah mafia sholawat untuk merangkul mereka. Mafia sholawat memberikan lantunan sholawat yang dikemas dengan musik dengan genre yang beragam, terkadang murni hadroh, terkadang rock, jazz, bahkan beraliran reggae. Itulah Gus Ali Gondrong. Keempat, Kiai Haji Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq. Kiai Haji Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq merupakan tokoh ulama NU yang juga sangat dekat dengan para kaum milenial. Faktanya, dengan perawakannya yang tinggi besar dan sekaligus berambut gondrong ini, merupakan salah satu asisten pribadi dari Presiden keempat RI, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Muafiq juga dikisahkan pernah memindahkan sebuah tank angkatan darat yang pernah menghalangi jamaah Nahdliyin ketika ikut berkumpul dalam acara yang diadakan oleh Gus Dur. Gus Muafiq tinggal di Yogyakarta, tepatnya di daerah Jombor, Sleman. Beliau memiliki santri yang terbilang nakal. Tidak jarang para santrinya berbuat onar dan membuat Gus Muafiq harus turun tangan sendiri. Gus Muafiq tidak hanya seorang mubalik, beliau juga seorang budayawan dan ahli sejarah bangsa Indonesia yang sangat menyukai gitar. Tidak jarang, Gus Muafiq juga ketika di atas panggung menyanyikan lagu dengan menggunakan gitar. Kelima, Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar. Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau panggilan sapaannya Gus Kautsar adalah putra Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Beliau adalah ulama muda yang karismatik berasal dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Mojo Kediri. Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar belajar kitab sejak kecil, dibimbing langsung oleh ayah beliau. Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar adalah salah satu ulama muda NU yang tidak mengenyam pendidikan formal, namun tidak mengurangi kapasitas ilmu agamanya. Bahkan beliau menguasai banyak kitab. Gus Kautsar sangatlah dekat dengan para pemuda milenial karena isi dakwah yang beliau sampaikan sangatlah dekat dengan perihara yang terjadi pada kaum pemuda. Beliau banyak memberikan kisah tentang para ulama sufi, tasawuf, dan fikih yang dikemas dengan bahasa anak muda. Tak heran beliau sangat dekat dengan para pemuda. Walaupun tidak mengenyam pendidikan formal, namun para ulama dan kiai mengakui keilmuannya yang dimiliki oleh Gus Kautsar. Keenam, Kiai Haji Reza Ahmad Yazid atau Gus Reza Lirboyo. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, panggilan akrabnya Gus Reza, lahir 22 September 1980. Beliau adalah putra pertama dari 6 bersaudara pasangan Kiai Haji Imam Yahya Makhrus dan Hajah Zakiyah Miskiyah. Sang ayah, Kiai Haji Imam Yahya Makhrus, adalah tokoh karismatik dan nyentrik, putra pertama Kiai Haji Makhrus Ali, sesepuh pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sedangkan ibunya, putri Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi Surabaya, tokoh mursyid Thariqah Sufiyah terbesar di Indonesia, Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Gus Reza sangat dekat dengan para pemuda milenial. Pasalnya, ia tidak hanya menyelesaikan pendidikan pesantren, melainkan ranah akademis pun disikat ludes sama beliau. Terlihat dalam video saat beliau berceramah dalam acara pernikahan Gus Kafabihi dan Ning Sila yang digojlok habis-habisan di depan para tamu undangan. Kemudian momentum pertemuan antara Gus Reza, Gus Kautsar, dan Gus Bahak dalam satu panggung Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat yang diasuh oleh Gus Ali Mashuri. Ketujuh, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret. Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret lahir di Kampung Santri, Wonokromo, Yogyakarta pada 8 Oktober 1970.
dikenal sebagai seorang kiai, pelukis, penyair, musisi, dan pendidik aktif dari Pleret, Bantul, putra kedua pasangan Haji Ahmad Abdul Bakti dan Hajah Siti Muyasarotul Maqasid. Beliau merupakan seorang kiai yang sangat mengagumi sosok waliullah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Bahkan ia memiliki rutinan ngaji dan selalu memperingati haul Abah Guru Sekumpul di kediamannya dengan para santrinya. Uniknya adalah dilakukan sama persis dengan haul Abah Guru Sekumpul di Martapura. Gus Fuad Pleret sangat dekat dengan para pemuda milenial karena dirinya yang seorang kiai tersebut juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Ia mendirikan grup band bersama dengan para santrinya dengan nama Rofa Band. Rofa adalah sebuah singkatan dari Raudatul Fatihah. Kedelapan, MH Ainun Najib atau Cak Nun. Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal MH Ainun Najib atau Cak Nun atau Mbah Nun lahir di Jombang, Jawa Timur 27 Mei 1953. Ia adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. Ia menyampaikan gagasan, pemikiran dan kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk: puisi, isai, cerpen, film, drama, lagu, musik, talk show televisi, siaran radio, seminar, ceramah, dan tayangan video. Ia menggunakan beragam media komunikasi dari cetak hingga digital dan sangat produktif dalam berkarya. Ragam dan cakupan tema pemikiran, ilmu, dan kegiatan Cak Nun sangat luas, seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, tasawuf, musik, filsafat, pendidikan, kesehatan, Islam, dan lain-lain. Selain penulis, ia juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis pekerja sosial, pemikir, dan kiai. Banyak orang mengatakan Cak Nun adalah manusia multidimensi. Menjelang kejatuhan pemerintahan Soeharto, Cak Nun merupakan salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka untuk dimintakan nasihatnya, yang kemudian celetukannya diadopsi oleh Soeharto berbunyi, "Ora dadi presiden, ora paten." Setelah reformasi 1998, Cak Nun bersama Kiai Kanjeng memfokuskan berkegiatan bersama masyarakat di pelosok Indonesia. Aktivitasnya berjalan terus dengan menginisiasi masyarakat Ma'iyah yang berkembang di seluruh negeri hingga mancanegara. Cak Nun bersama Kiai Kanjeng dan masyarakat Ma'iyah mengajak untuk membuka yang sebelumnya belum pernah dibuka, memandang, merumuskan, dan mengelola dengan prinsip dan formula yang sebelumnya belum pernah ditemukan dan dipergunakan. Maka tak heran dirinya sangat dekat dengan para milenial. 9. Agus Hadi Sujiwo atau Sujiwo Tejo. Agus Hadi Sujiwo atau yang lebih dikenal dengan Sujiwo Tejo lahir 31 Agustus 1962. Ia adalah pemeran, dalang, budayawan, sastrawan, wartawan, penyair, penyanyi, novelis, pembicara, dan penulis di Indonesia. Ia merupakan seorang seniman yang sangat dekat dengan para pemuda milenial. Pasalnya, ia memiliki karya yang tidak sedikit. Pada tahun 1994, Sujiwo menciptakan lakon-lakon wayang kulit yang dibawakannya dengan judul Semar Mesem. Sepanjang karirnya, Sujiwo pernah menjadi wartawan di harian Kompas selama 8 tahun. Sujiwo tampil dalam drama teatrikal Kabaretjo yang merupakan singkatan dari Ketawa Bareng Tejo. Sujiwo Tejo juga memproklamirkan bahwa dirinya adalah seorang presiden di negara Jancuk Kars. Dia adalah pemimpin dari pecintanya, para jancuk,
di Nusantara. Ia juga sering bersama dengan Cak Nun dalam majelis Cak Nun dan Kiai Kanjeng. 10. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah lahir 5 Agustus 1981. Ia adalah seorang mubalik dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Kiai Muhammad Ageng Besari, pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Gus Miftah lulusan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sewaktu kuliah, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Sebagai ustadz, ia berdakwah ke kaum marginal. Namanya mulai dikenal ketika video dirinya saat memberikan pengajian di salah satu klub malam di Bali viral. Tidak hanya itu saja, dakwahnya yang dikemas dalam cuplikan media sosial dengan berani bertarung dengan para mubalik yang dinilai salah jalan dihajarnya dengan pendapat dan rujukan ilmu yang ada. Salah satu rivalnya Gus Miftah adalah Nur Sugi atau Gus Nur yang saat ini masih hidup. Nama Gus Miftah dikenal oleh kaum pemuda milenial kembali meledak saat dirinya membimbing seorang artis pesulap kondang, Deddy Corbuzier, masuk Islam. Ia dijadikan oleh Deddy sebagai guru dan sahabatnya yang telah menunjukkan kepada Deddy tentang Islam yang ramah, tidak marah. Gus Miftah juga sering melempar quotes. Dalam setiap pengajiannya, ia tidak akan pernah melupakan untuk memberikan kata-kata bijak kepada para pemuda milenial yang saat itu hadir dalam majelis. Ke-11. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Sugi Nur Raharja atau Gus Nur sangatlah dekat dengan para milenial, bukan karena cinta atau penggemar dia, melainkan para pembenci. Tidak hanya kaum milenial kota, para milenial desa yang pinggiran pun sangat mengenal sosok Sugi. Ia dibenci karena sering mengucapkan kalimat kotor yang sangat sensitif. Kata dia, biarlah saya seperti ini, terima syukur, kalau tidak terima, silahkan cari mubalik cebong sana. Tidak hanya kalimat tersebut yang sering ia sampaikan, melainkan dirinya sering mengumpat kepada orang lain di dalam video ceramahnya. Faktanya, Gus Nur juga sering dipanggil oleh pihak kepolisian karena ulahnya sendiri. Ia pernah menjadi tersangka kasus penistaan agama. Ia dekat dengan kaum milenial bukan karena alim dan loyalnya dalam menjelaskan tentang nilai Islam, melainkan tentang hujatan yang membuat banyak kaum milenial ingin mengantarkan kepalan tangan kanan dan kirinya ke muka Gus Nur. Nah, itulah nama ulama, seniman, dan mubalik yang dekat dengan kaum milenial. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.